Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Mr. Arman Perry ya. Jadi channel ini kita membahas semuanya ya. Dulu saya sering ngeblog, saya menulis semuanya apa yang dipikir saya tulis. Sekarang zamannya YouTube ya. Eh, saya lebih mudah untuk YouTube tinggal rekam, tinggal upload sudah selesai ya. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang rumah lagi ya, tentang rumah. Kali ini membahas tentang memilih bahan bangunan, triknya bagaimana memilih, atau saya memberikan tipsnya untuk memilih bahan bangunan yang murah tapi kualitasnya oke, sehingga dapat menghemat biaya pembangunan rumah ya. Oke teman-teman, dalam membangun rumah sendiri ya, kita harus pintar-pintar ya, ya maunya pintar-pintar kita agar rumahnya oke, kualitasnya oke, biayanya murah. Itu impiannya ya. Tapi sering sekali ketika kita tidak paham, tidak mengerti pasarannya gimana, apa ini yang bagusnya gimana, kita tidak mengerti sehingga kita bisa salah pilih terhadap bahan. Sudah harganya mahal, kualitasnya tidak bagus. Jadi kita rugi sendiri ya, karena sekali pilih barang yang salah, kita akan merasakannya dalam waktu yang lama ya, karena rumah kita akan makainya cukup lama ya. Sehingga kalau kita salah pilih bahan ya akan merepotkan ya, sehingga tidak bagus lah. Oke, pada kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih bahan yang bagus, bahan yang murah dan berkualitas. Yang pertama kita akan pilih dari batako ya. Batako adalah bahan untuk ini ya, bahan dasar rumah ya, batako untuk dinding, untuk dasar pondasi dan sebagainya. Batako tuh kita bisa beli di pasaran, bisa juga, atau bisa juga kita membuat sendiri ya. Beli bahan sendiri, bahannya cuman semen sama pasir, itu aja bahannya. Cetak sendiri juga bisa kalau kita kuat ya, mudah sekali mencetak batako. Ataupun kalau tidak kuat ya pakai jasa tukang lah ya. Biasanya jasa tukang itu adalah 1.000 rupiah per biji ya, per biji jasanya ya. Jadi kita bisa membuat sendiri dengan bantuan tukang, atau kita bisa membeli jadi ya. Membeli jadi biasanya harganya sedikit lebih mahal ya, lebih mahal daripada bikin sendiri ya. Saya sudah merasakan lebih hemat membeli sendiri ya, maksudnya lebih hemat membuat sendiri daripada membeli jadi di pasaran ya. Ada selisih harga walaupun sangat tipis selisihnya, tetapi lebih hemat Anda beli sendiri semennya, beli sendiri pasirnya, sewa orang untuk membuat batako, bisa sewa per biji atau sewanya itu per hari bisa juga ya. Seperti itu ya. Berdasarkan pengalaman saya itu lebih hemat yang cetak sendiri, karena kualitasnya sangat berbeda jauh ya. Kualitas beli di pasar sama cetak sendiri itu bisa sangat jauh ya. Di pasar kita tidak bisa mengontrol kualitasnya, adukannya berapa. Adukan di pasar ya kita tidak tahu ya. Kalau kita bikin sendiri kan kita bisa adukannya berapa, lebih banyak semennya supaya agar menjadi kuat dan kokoh bangunan kita itu. Itu dari segi batako ya. Kemudian dari besi ya, besi ada beberapa tipe di pasaran ya. Ada tipe Krakatau Steel ataupun tipe besi-besi dari impor dari China ya. Kita tahu besi dari China sangat murah daripada besi dari lokal ya. Lokal kita adalah produksi dari Krakatau Steel, agak sedikit lebih mahal, namun besi-besi China kualitasnya jauh di bawah besi-besi lokal ya. Saran saya sebaiknya ya beli saja besi lokal Krakatau Steel, besi KS ya. Krakatau Steel meskipun harganya lebih murah karena berisiko sekali ya, karena besi ini adalah pondasi kita ya. Kalau kita pilih walaupun bahannya murah tetapi kualitas tidak bagus, maka sangat berisiko bangunan kita ini bisa cepat cepat retak, cepat bergeser. Jadi terjadi keretakan baik kecil maupun besar ya. Jadi sangat menakutkan ya, sangat berisiko kalau kita memilih bahan yang murah untuk besi. Tidak apa-apa yang mahal ya. Jadi untuk bahan-bahan dasar, bahan seperti batako, seperti besi,
seperti kayu, pilihlah yang bagus ya. Tidak apa-apa mahal sedikit, tetapi kualitasnya oke, top, dan bisa dipakai dalam waktu yang lama. Itu besi ya, belilah besi yang lokal ya. Kemudian selain besi, lanjut kita ke ini ya, pemilihan untuk rangka kayu, kusen ya, kusen ya. Pilihlah kusen yang bagus ya. Kalau bisa, kalau di sini yang keras, jangan pilih yang sembarangan ya. Pilih yang seperti kalau di sini kayu kulim ya. Kayu kulim di sini ya cukup diandalkan ya. Umumnya orang memakai kulim ya. Tapi ada juga bangunan-bangunan yang kusennya bukan dari kayu kulim ya. Tapi untuk bangunan rumah sendiri, biasanya untuk bangunan-bangunan yang seperti sekolah dan sebagainya itu banyak juga beberapa yang memakai kayu yang bukan kulim. Artinya kayunya lebih kurang keras lah dibanding kulim ya, kurang kokoh. Kalau kulim kokoh walaupun harganya sedikit lebih mahal ya, tapi pilih kulim tidak apa-apa karena itu pondasi kita ya, dasar kita. Kemudian seng ya, seng atau genteng ya. Pilihlah, kalau menurut saya seng saja, karena kalau genteng ya selain sangat berat ya, sangat kalau genteng itu sangat berat sehingga apalagi kalau kita rangka kayu tak membebani ya, artinya seng juga cepat rusak ya, meskipun ya rumah kita sedikit lebih sejuk ya, karena genteng itu terbuat dari tanah liat sehingga membuat rumah kita menjadi sejuk ya. Tetapi dari segi tahan lamanya ya kurang tahan ya, sering bocor, berapa tahun sudah bocor kalau genteng itu, dan menggantinya juga susah ya. Tapi beda sama seng ya, seng itu jarang sekali bocor ya, walaupun kita membeli seng yang kelas-kelas menengah, tidak kelas yang tinggi ya. Ada yang seng itu ada yang 100.000, 120.000 itu sangat bagus sekali. Bahkan kalau kita membeli seng yang harga yang menengah ya, harga 35 atau 40.000 atau 45.000, 50.000 per biji, per keping, itu pun sudah cukup bagus ya, cukup bagus. Artinya cukup tahan lama, sudah model kekinian. Pilih yang itu saja tidak masalah ya, karena selain ketahanannya cukup bisa diandalkan, modelnya juga model-model terkini ya, seng multi roof yang modelnya seperti genteng tapi bahan dasarnya seng. Jadi selain murah, tahan lama, dan kekinian itu ya artinya ya. Tapi jangan juga membeli yang paling murah ya, ada yang seng 20.000, 25.000 ya, kita tidak mau ambil risiko lah ya. Kalau ada dana lebih ya kita ambil yang menengah saja ya. Jadi kalau yang paling bawah itu ya kita khawatir cepat rusak ya. Kemudian selain seng, rangka ya, rangka atap ya. Rangka kalau seng, kalau kita memilih atapnya seng, kita baja juga tidak masalah ya, karena baja awet sekali ya, sangat awet, tidak lapuk pastinya. Tapi harganya berbeda ya, harganya cukup mahal dibandingkan dengan kayu ya. Kayu meskipun cukup murah, tetapi ini ya, ada risiko untuk lapuk ya, terus dimakan rayap. Baja memang lebih mahal tapi tahan lama dan tidak lapuk dia ya, anti kebakaran juga ya, dia baja tidak akan terbakar ya. Namun jika ada kayu di sekitar rumah Anda atau ada kayu nganggur, kita gesek, ini tidak masalah juga ya. Seperti saya bangun rumah kemarin, ada kayu di kebun ya, diambil kemudian digunakan untuk atap rumah. Itu bisa menghemat setengahnya dari harga baja ringan ya. Itu tadi dari rangka ya. Kemudian kita beralih ke lantai ya. Lantai di keramik atau di granit ya. Sekarang ya zamannya sekarang granit ya. Dan rumah-rumah mewah, rumah-rumah kekinian itu sudah jarang sekali yang memakai lantainya adalah keramik ya, karena kita tahu keramik selain modelnya sudah tidak kekinian lagi, juga dari segi harga itu lebih murah ya keramik ya, karena satu kotak itu kalau keramik ya 70 ribuan ya, kalau granit ya bisa 130 ribuan ya. Tapi sesuai budget saja ya, keramik juga tidak masalah ya, tapi pilihlah keramik yang lumayan awet ya. Kemudian granit ya, kalau Anda memilih granit, pilihlah granit yang untuk menekan dana ya, keramik yang lebih murah ya,
tidak masalah ya. Kita lihat contoh ya, keramik lebih murah adalah keramik dari China ya, impor ya. Sedangkan keramik dari Indonesia atau granit dari Indonesia itu ada juga, tapi lebih mahal ya, lebih mahal dari keramik dari granit dari China. Berdasarkan pengalaman ya, saya dulu membeli granit dari China, itu jauh lebih murah ya. Kalau dari Indonesia dulu, merek Indonesia itu sekitar 150 ribuan per kotak. Kalau dari China saya bisa dapat 135.000, 138.000 per kotak. Itu pun yang double loading. Kalau yang Indonesia itu single loading ya, 155.000. Berbeda ya, kalau kita milih granit ada yang single loading, ada yang double loading ya. Double loading itu adalah dia 2 kali pengisian, artinya struktur atau material dari granit itu lebih padat sehingga tidak tergores, tidak rusak, cepat rusak, jadi lebih kokoh dibandingkan yang single loading. Jadi kalau granit ya, kalau ada lebih sedikit ya, pilihlah granit yang impor ya dari China, kemudian yang double loading, lebih kuat, lebih kokoh ya, dan lebih bagus juga bentuknya ya, warnanya juga lebih bagus daripada granit yang single loading. Kemudian untuk pemilihan bahan-bahan yang lain ya, itu tadi ya, sementara itu dulu ya. Kemudian plafon, plafon juga apa ya, ada beberapa jenis plafon ya. Pertama jenis apa namanya, gypsum, yang kedua jenis GRC, yang ketiga jenis PVC ya. Gypsum itu dia tidak tahan air ya, dia terbuat dari semen gypsum ya, dia tidak tahan air. Kalau kita memakai genteng ya, risiko sekali bocor ya. Kemudian kalau seng, walaupun risiko bocornya berkurang, tapi pasti juga ada bocornya ya, tempias itu pasti ada ya, sehingga mudah bocor, sehingga apa namanya, airnya, kalau gypsum itu nembus dia ya, dia tidak tahan air ya. Kemudian GRC bahan dasarnya sama seperti gypsumnya, tapi dia lebih unggul daripada gypsum karena dia tahan air ya. Jadi kalau kena air itu tidak bocor. Namun tetap saja kalau kena air itu dia menghitam ya, catnya menghitam. Kalau gypsum kan dicat lagi ya, dicat lagi gypsum atau GRC itu dicat lagi, sehingga kalau kena air meskipun GRC itu tidak bocor, tapi catnya itu berubah jadi warna hitam ya, jadi warna hitam atau coklat kan, sehingga dapat merusak pemandangan ya. Mana lagi tipe yang ketiga yaitu PVC ya. PVC itu adalah bahan-bahan dari PVC ya. Seperti merek yang terkenal itu adalah Sunda Plafon ataupun Apton ataupun Javafon ya. Itu merek-merek PVC ya. Dia anti air, karena terbuat dari PVC, dia anti air, dia anti rayap, tidak akan gigit rayap, kemudian tidak akan terbakar juga. Kemudian selain itu dia juga itu tidak perlu ngecat-cat lagi ya. Dia sudah instan ya, sudah langsung ada motifnya. Kalian bisa cari di Google jenis-jenis bentuk-bentuk model plafon PVC ya. Kalau saya sendiri lebih suka PVC ya, karena pertama harganya tidak terlalu mahal ya, artinya selisihnya tidak berapa jauh ya. Memang lebih mahal daripada GRC ataupun gypsum, tapi kualitasnya jauh lebih bagus ya, lebih oke, lebih kekinian lah, artinya motifnya lebih kekinian, dari ketahanannya, dari segi keamanan juga lebih bagus ya. Kita memilih PVC ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ya. Masih banyak lagi yang bisa nanti saya akan bagikan lagi, bagaimana memilih bahan bangunan agar lebih murah, lebih hemat ya, di video selanjutnya ya. Nanti kepanjangan juga tidak ada yang nonton, juga kasihan, nanti saya bikin lagi part keduanya ya. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Salam sukses selalu untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.